Pengantar manajemen keuangan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Amanda Putri Priyadi, yang kedua Fitria Damayanti, dan yang ketiga Isya Ramaniar Irwan Koto. Sub pembahasan, pengertian dan fungsi manajemen keuangan, tujuan manajemen keuangan, analisis sumber dan penggunaan data, laba maksimal dan kesejahteraan pemegang saham. Yang pertama, pengertian dan fungsi manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan bagian dari aktivitas manajemen perusahaan yang bertanggung jawab terhadap seluruh aktivitas perolehan dan pengalokasian dana yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan juga merupakan manajemen mengenai bagaimana memperoleh aset, mendanai aset, dan mengelola aset untuk mencapai tujuan perusahaan. Adapun fungsi dari manajemen keuangan. Yang pertama, keputusan investasi atau investment decision. Keputusan investasi ini merupakan pemilihan investasi yang diinginkan dari suatu organisasi pada kesempatan yang tersedia dengan memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai memiliki keuntungan. Yang kedua, keputusan pendanaan atau financing decision. Keputusan ini yaitu berkaitan dengan permasalahan pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia guna melakukan investasi dengan memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset atau assets management decision. Pada keputusan pengelolaan aset ini, semua manajer yang bertanggung jawab terhadap berbagai tingkatan operasi dari aset-aset yang ada saling bekerja sama dengan baik agar aset yang telah diperoleh dengan pendanaan yang tepat dapat dikelola secara efisien. Adapun fungsi lainnya dari manajemen keuangan, yang pertama, perencanaan atau planning. Dengan manajemen keuangan yang dikelola dengan baik, sebuah perusahaan dapat merencanakan seperti apa nantinya prospek perusahaan ke depannya. Perusahaan dapat membuat estimasi mengenai untung rugi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun pendek. Yang kedua, pengontrol atau controlling. Setelah fungsi ini dijalankan, akan dilakukannya evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Yang ketiga, audit atau auditing. Audit internal atau pemeriksaan keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan di sebuah perusahaan berjalan sebagaimana mestinya tanpa ada penyimpangan. Yang keempat, anggaran atau budgeting. Anggaran merupakan fungsi manajemen keuangan yang berhubungan dengan alokasi dana untuk kebutuhan perusahaan. Dengan alokasi dana atau anggaran yang dilakukan seefisien mungkin, maka perusahaan akan memperoleh hasil yang maksimal. Yang kelima, laporan atau reporting. Fungsi ini untuk mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. 2. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimalkan keuntungan, memastikan perusahaan mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajiban, mengembangkan skenario keuangan berdasarkan keadaan bisnis sekarang, dan prediksi terkait berbagai hasil berdasarkan kemungkinan kondisi pasar di masa depan. Tujuan dari manajemen keuangan sebagai berikut. Yang pertama, memaksimalkan keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan cara menekan biaya anggaran perusahaan, pengelolaan dana yang baik, ataupun investasi. Yang kedua, menjaga arus kas perusahaan. Tujuan ini dilakukan agar perusahaan dapat terhindar dari ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
dikarenakan perusahaan dapat melihat dan mengontrol arus kas perusahaan dengan transparan. Yang ketiga, mengurangi resiko. Terdapat resiko yang harus dipertimbangkan ketika menjalankan bisnis seperti dalam hal operasional. Yang keempat, mengurangi biaya modal. Dalam perusahaan, kamu harus berpikir cara agar perusahaan dapat menekan biaya modal, tetapi tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal. Manajer keuangan harus bisa menyusun struktur modal yang baik agar biaya modal lebih minimal. Yang kelima, menentukan kelangsungan hidup perusahaan atau bisnis. Kinerja manajer keuangan dalam memanajemen keuangan tentu sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup perusahaan. Dengan manajemen keuangan yang tepat, kamu bisa bersaing unggul dengan kompetitor di pasar. Manajer keuangan harus berhati-hati dan memiliki banyak strategi dalam mengambil keputusan. Ketiga, laba maksimal dan kesejahteraan pemegang saham. Laba maksimal pada perusahaan merupakan hal yang penting bagi perusahaan itu untuk menjamin keberlangsungan perusahaan tersebut. Laba tidak mencerminkan penerimaan dan pengeluaran keuangan perusahaan. Laba juga tidak mempertimbangkan risiko dan waktu, namun laba dalam perusahaan dapat menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu. Dalam pandangan manajemen keuangan, bukan untuk memaksimalkan laba, melainkan memaksimalkan kekayaan pemegang saham atau memaksimalkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan cerminan dari harga saham. Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran untuk pemegang saham secara maksimal apabila harga saham perusahaan terus meningkat. Pada dasarnya juga tujuan dari perusahaan ialah untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba yang maksimum agar memaksimalkan nilai perusahaan. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan dana. Analisa sumber dan penggunaan dana atau sering juga disebut dengan analisa aliran dana merupakan alat analisa finansial yang sangat penting bagi manajer keuangan. Analisa aliran dana tersebut akan dapat diketahui dari mana datangnya dana dan untuk apa dana tersebut digunakan. Adapun laporan yang menggambarkan dari mana dana tersebut didapatkan dan untuk apa dana tersebut digunakan yaitu disebut dengan laporan sumber dan penggunaan dana. Adapun langkah-langkah menyusun laporan sumber dan penggunaan dana. Yang pertama, ada menyusun laporan perubahan neraca yang menggambarkan perubahan masing-masing elemen neraca yang akan dianalisa. Selanjutnya ada mengelompokkan perubahan-perubahan tersebut dalam golongan mana yang memperbesar kas dan golongan mana yang memperkecil kas. Yang ketiga, mengelompokkan elemen-elemen dalam laporan laba rugi atau laporan laba ditahan ke dalam golongan yang membesar kas dan memperkecil kas. Yang keempat, ada mengadakan konsolidasi dari semua informasi tersebut ke dalam laporan sumber dan penggunaan dana. Selanjutnya ada tujuan analisis sumber dan penggunaan dana, ialah untuk mengetahui perubahan pada masing-masing pos laporan 2 periode. Analisis sumber dan penggunaan dana dilakukan dengan menyusun laporan perubahan posisi kas atau laporan yang menunjukkan perubahan kas selama 2 periode dan memberikan alasan mengenai perubahan kas tersebut dengan menunjukkan sumber dan penggunaannya. Adapun hal yang dapat diketahui dalam melakukan analisis sumber dan penggunaan dana yaitu yang pertama, ada berapa besar kenaikan atau penurunan pos aktiva. Yang kedua, mengetahui dari mana dana diperoleh untuk berbagai kenaikan aktiva tersebut bila terjadi kenaikan dan kemana larinya dana tersebut bila terjadi penurunan aktiva. Yang ketiga, ada mengetahui alasan yang baik untuk melakukan restrukturisasi pinjaman.